Kalau hayat kita kotor, kalbu kita kotor, akal kita kotor, nafas kita tidak terkendali, ya cahaya dari ruh tadi tidak mewarnai hidup kita. Hidup kita gelap. Suara bukan untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Ruang Jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita latihan membersihkan jiwa. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya tazkiyatun nafas. Materinya mungkin tidak terlalu berat. Yang berat itu menjalankannya. Jadi ya enggak apa-apa. Rumusnya sama ya. Kalau bahasa untuk kebaikan itu ya kita jalankan semampu kita. Jangan karena alasan berat terus ditinggal semuanya. Allah lebih tahu. Maka yuk malam hari ini kita bersih-bersih jiwa kita. Kita menciptakan jiwa yang bersih, clean soul. Kalau minggu lalu kita clear mind. Baik, bismillah, kita mulai ya. Ini saya awali dari ngaji dulu, biar ngaji beneran. Jadi kita Al-Quran menegaskan bahwa membersihkan jiwa itu pasti menguntungkan. Di surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10 Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan kolbunya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh sangat rugi orang yang mengotorinya. Malam hari ini kita belajar apa saja yang mengotori dan bagaimana caranya membersihkan. Tentu saja nanti kita referensinya ya dari para ulama, bukan pikiran saya sendiri. Jadi kalau ada yang luar biasa dari ngaji ini terus teman-teman ngutip dipotong-potong, itu kadang-kadang rasanya saya kayak pinter banget. Wong aku cuma ngutip pikiran-pikiran para tokoh, para filosof, para ulama. Jadi saya hanya penyambungnya saja. Mereka-mereka, beliau-beliau itulah yang hebat. Nah, saya lanjutkan. Kalau di surat Al-Jumu'ah ayat 2 dijelaskan bahwa tazkiyatun nafas itu bagian dari misinya Rasulullah. Berarti kalau kita berupaya membersihkan jiwa, itu kita membantu suksesnya misinya Rasulullah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka
Yang dilakukan apa oleh para rasul ini? Oleh rasul ini yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab suci dan hikmah. Nah, ini menarik, yang diajarkan ternyata antara lain hikmah. Yang kalau dalam tradisi filsafat Islam kan hikmah itu ya nama lainnya wawasan-wawasan filosofis tentang hidup. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun mereka ini sebelumnya sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, ayatnya sudah ya, anggap saja ngajinya sudah. Sekarang kita belajarnya. Bismillah, kita mulai. Yuk kita lihat diri kita ini seperti apa, nanti bersih-bersihnya di bagian mana. Ini teori saya gabungkan antara Ibnu Miskaweh dan Imam Ghazali. Jadi ayo dilihat ya diri kita. Kita ini makhluk 3 dimensi. Diri kita ini ada jasad. Jasad itu yang fisik paling luar. Masuk ke dalam sedikit ada hayat. Hayat ini mungkin mentalnya, jasmani dan rohaninya, istilah kita rohani. Dan ada lagi yang paling dalam namanya ruh. Nanti kalau di tasawuf, di dalam ruh itu ada lagi yang paling rahasia namanya sir. Jadi kita ini ada 3 lapis, jasad, hayat, ruh. Jasad yang paling luar, yang bisa saya lihat hari ini itu jasad-jasadmu. Apa ya istilahnya biar enggak jasad? Karena kesannya kok enggak enak kalau istilah jasad itu. Saya melihat banyak sekali jasad itu kan enggak enak. Jadi ya jasmani lah, jasmani ya kalau saya melihat. Pokoknya sosok di depan saya yang bisa dilihat itu jasad. Nanti masuk sisi mental kita itu hayat. Hayat ini saya ambil dari Imam Ghazali. Komponennya 3. Ada nafas, ada akal, ada qalb. Nah, di balik hayat ada ruh. Ini yang kalau dalam Al-Quran ada istilah wa nafakha fihi min ruhi. Identitas ilahiyah kita yang paling dalam itu ruh. Ruh itu cahaya, dia pasti baik. Cuma apakah cahaya ini menerangi hidup kita atau tidak, tergantung hayat. Apakah hayat kita jernih, bersih atau kotor? Kalau hayat kita kotor, kalbu kita kotor, akal kita kotor, nafas kita tidak terkendali, ya cahaya dari ruh tadi tidak mewarnai hidup kita. Hidup kita gelap. Nah, jadi kunci kemarin kalau belajar stoikisme kan kita diminta memperhatikan mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol ya dimensi paling dalam dan paling luar. Yang bisa kita kontrol yang tengah ini, yang hayat. Jasad itu kan kita sudah dapat paket yang seperti ini. Jadi kalian berkaca ya kaya ngono lah, kurang lebih dirimu itu kan paket jadi. Dan kamu ndak dosa kalau jelek, wong itu di luar kontrolmu. Iya, kalau istilahnya Imam Ghazali kan kholq itu ndak dosa, kalau khuluk itu dosa, pilihan. Tapi kalau kholq itu kita sudah dianugerahi seperti ini. Makanya kamu jangan minder. Kalau ada yang nyindir kamu atau melecehkanmu, kamu kok nggak cakep, ndak apa-apa, ndak dosa. Tidak masalah. Jadi tidak perlu malu gara-gara itu. Wong yo cakep dan tidak cakep itu kan perspektif saja. Tergantung standar. Jadi kamu tidak perlu galau kalau sekedar urusan kecantikan lahiriah. Beda dengan kecantikan batin. Kalau istilahnya Imam Ghazali yang khuluk ini. Kalau ini pilihan.
batin itu kamu bisa takwa, kamu bisa fujur. Fa'alamaha, ya, kamu bisa patuh, kamu bisa ingkar. Itu dimensi hayat kita. Nah, kalau ini kok kamu jelek, itu pilihanmu berarti. Kamu perlu malu, kamu perlu ndak enak hati, kok saya milihnya jelek terus. Tapi kalau fisik, ndak, fisik itu pakai jadi. Nah, yang paling dalam, yang cahaya ini yang paling positif. Semoga hayatnya orientasinya ke dalam. Orientasinya ke cahaya, tidak ke jasad. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Nafas, akal, qalb. Nafas itu kalau menurut Imam Ghazali dorongan-dorongan jiwa. Kadang kita pakai istilah hawa nafsu. Itu nafas. Ingin makan, ingin minum, ingin kawin. Ini dorongan-dorongan nafas. Dan manusiawi. Jadi setiap manusia punya ini yang waras ya, yang normal. Itu nafasnya hidup. Dia ingin macam-macam. Jadi kalian tidak usah galau, Pak, saya itu kok pingin ini, pingin itu. Saya merasa tidak mampu, tapi pingin kawin, pingin kaya, pingin ini, tidak apa-apa. Manusiawi. Hanya saja nanti kita diminta untuk bisa mengontrolnya, mengendalikannya. Akal juga begitu. Jadi kita itu punya daya berpikir dengan akal kita. Itu pun kita diminta menggunakannya setepat mungkin. Kolbu juga begitu, hati kita. Hati ini bahkan kata Imam Ghazali, di ranah hayat itu rajanya. Jadi dalam diri kita itu penguasanya sebenarnya kolbu, hati. Hati inilah yang punya orientasi hidup. Orang baik atau orang jahat kuncinya di hatinya. Pikiran itu luar biasa, tapi akal itu posisinya kata Imam Ghazali hanya panglima perangnya. Panglima perang itu ya dia luar biasa kalau untuk menaklukkan apa-apa, tapi dia tunduk di bawah kekuasaannya raja. Maka akal itu dalam diri orang jahat, yang hatinya orientasinya jahat, ya dia akan hadir membela kejahatan. Dalam diri orang baik, dia hadir membela kebaikan. Nah, akal itu iso diputer-puter kemana-mana dia bisa. Kalian kan sering salah tapi bisa cari alasan biar kelihatan benar. Nah, itu jagonya akal. Jadi sudah jelas-jelas kuliah datangnya telat, itu kan alasanmu oke. Padahal kamu tahu sebenarnya saya tadi bangunnya kesiangan. Maksud aku alasan bangun kesiangan kan nanti dosennya mesti terus kamu alasan macam-macam wis. Pak kan ya di jalan itu banyak sekali halangan. Pak kan ya alasanmu bisa macam-macam. Kamu pacaran saja kan pakai alasan ta'aruf. Loh, itu kuasa akalmu luar biasa. Baik ya, jadi ada qalb, ada akal, ada nafas. Qalb inilah yang bisa memantulkan cahaya dari dalam. Cahaya ilahiyah tadi. Dia yang mewadai. Kalau hati ini bersih, maka dia akan memantulkan cahaya. Akal akan diwarnai oleh cahaya itu, dan hidup kita hidup yang bercahaya. Bercahaya dalam tanda petik ya, jangan dicari, jangan dibayangkan koyo senter terus kamu cahayanya ada, koyo film-film itu terus di belakangnya ada. Bukan itu. Jadi hidup yang berorientasi ilahiyah itu nama lainnya cahaya. Jadi rute yang benar memang ke arah cahaya itu. Nah, yang bisa menangkap cahaya ini hati. Sayangnya qalb ini bisa kotor oleh dosa, oleh maksiat, oleh hal duniawi dan lain sebagainya. Yang kekotoran ini akan tambah kotor ketika didukung oleh akal. Tambah kotor lagi ketika nafas tidak terkendali. Disitulah saatnya kita bersih-bersih.
Jadi kemarin kita sudah latihan bersih-bersih akal. Malam hari ini ayo bersih-bersih kolab, bersih-bersih hati. Ya di antara komponennya untuk bersih-bersih hati, ya nafasnya kita bereskan dulu. Jadi malam hari ini temanya ada di situ. Mumpung mau puasa. Kalau di Jawa ada tradisi padusan. Padusan itu tradisi simbolik mandi sebelum Ramadan. Nah ini yang dibersihkan jasad. Tapi ya bisa masuk lebih dalam sebenarnya. Ya tidak hanya bersih-bersih jasad, tapi juga bersih-bersih hayat biar ruh dan cahayanya kelihatan. Baik. Nah, itu tadi filsafatnya. Sekarang kita coba cek apa saja sih yang harus kita bersihkan. Jadi kalau dirinci dalam hidup ini ada 5 hal yang harus kita bersihkan. Yang pertama yang jasad tadi. Ya kalau fisik sih kita membersihkan jasad, anggota tubuh dari semua najis dan hadas. Jadi kalau ini teman-teman pasti sudah bisa lah, tidak perlu dijelaskan. Membersihkan najis teman-teman tahu dan bisa, hadas juga bisa. Kan sudah bisa mandi semua kan insya Allah. Wudu juga sudah bisa, bersih-bersih najis juga bisa. Nah ini tidak perlu kita bikin tema ngaji untuk caranya mandi, kalian sudah bisa lah. Nah yang kedua, membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan. Kalau ini lebih sulit. Gimana caranya mulut kita ndak nyinyir lagi, ngomongnya ndak yang jelek-jelek tapi yang baik-baik. Ini membersihkan mulut namanya. Kalau membersihkan mulut yang fisik pakai kumur-kumur. Tapi membersihkan mulut yang diam, kita singkirkan semua kata-kata jelek, kalimat jelek, ungkapan yang jelek. Meskipun hari ini kan mulut kita sering diwakili oleh jempol kita. Karena dunianya sudah geser ke dunia medsos. Mungkin kamu bilang, Pak, saya itu sekarang Pak, mengikuti hadis, Pak. Falyakul khairon aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diem. Iya mulutmu diem tapi jempolmu aktif. Kalau nulis kamu nyelekit luar biasa. Bahkan kamu berani sekali kalau di medsos itu kan. Jadi maka ayo kita bersihkan juga. Jadi anggota tubuh berarti semuanya ya mulut, ya jempol, ya telinga, ya hidung, ya apa saja. Yuk kita bersihkan dari yang dosa-dosa dak maksiat. Jadi bersih-bersihnya levelnya lebih dalam meskipun menyangkut anggota tubuh. Jadi ternyata membersihkan tangan itu ya tidak sekedar cuci tangan, tapi juga membersihkan tangan dari perbuatan-perbuatan tercela. Jadi perbuatan yang menyakiti orang, menyusahkan orang misalnya. Terus ada lagi level 3, membersihkan pikiran dari yang negatif, yang merusak, yang sia-sia, yang overthinking. Minggu lalu kita membahas ini, alhamdulillah. Semoga sedikit-sedikit sudah tahu teman-teman caranya bersih-bersih pikiran. Masuk lebih dalam, ada lagi yang harus kita bersihkan, hayat kita, dimensi batin kita, jiwa kita harus bersih dari akhlak yang tercela. Akhlak tercela itu ya iri, dengki, hasut, sombong dan lain sebagainya. Ini jauh lebih berat. Saya tidak cerita detail caranya, teman-teman pasti sudah tahu bahwa itu jelek. Ada lagi yang paling dalam, saya sebut tadi dimensi ruh, yang intinya adalah sir. Kita bersihkan dari yang selain Allah. Jadi diri kita yang paling dalam itu jadi kuncinya orientasi hidup kita. Semoga isinya hanya Allah saja. Lupa berarti saya tidak boleh bercita-cita punya istri cantik, punya suami ganteng, punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya jabatan tinggi.
boleh. Tapi itu jangan dijadikan cita-cita final. Jadikan itu jembatan untuk bisa menomorsatukan Allah. Pak, saya pingin punya mobil mewah, Pak. Biar tidak usah pinjam teman. Kalau mobil saya sendiri kan saya lebih bebas. Tidak diatur teman, tidak diegomani teman. Jadi saya bisa menomorsatukan Allah itu lebih leluasa misalnya. Nah, ini lagi-lagi pikiranmu yang main. Jadi niatnya tidak sekedar seneng-senengnya. Tapi kita jadikan kendaraan untuk tambah dekat kepada Allah. Apapun itu. Nah, ini yang disebut membersihkan diri. Membersihkan sir, hakikat paling dalam dari diri kita, dari yang selain Allah. Yang posisinya media, kita posisikan media. Yang posisinya hanya alat, hanya kita jadikan alat. Satu-satunya tujuan hanya Allah saja. Nah, ini area-area bersih-bersih diri. Dimulai dari yang paling lahiriah sampai yang paling dalam. Kalau kalian bisa lima-limanya, banggalah nanti di akhir Ramadan benar-benar Idul Fitri. Kembali fitrah. Jadi awas keliru, karena banyak yang memaknai Idul Fitri itu kembali bisa makan lagi. Makan itu kan fitrah, Pak. Enggak, maksudnya ini. Jadi di antara cara bersih-bersih itu nanti puasa. Nanti ada logiknya. Tapi kita awali dari sini dulu. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau dalam tasawuf ada istilahnya bersih-bersih ini. Biasanya pakai istilah tazkiyatun nafs tadi. Saya melihat ada beda-beda istilah proses tazkiyatun nafs ini, tapi arahnya sama. Kalau Imam Ghazali pakai istilah toharatun nafs, yang dilanjutkan imaratun nafs, dan puncaknya adalah nafs mutmainnah. Toharatun nafs itu membersihkan jiwa. Kalau sudah bersih, imaratun nafs. Imarah itu mengatur, mengendalikan. Jadi nafsu tadi yang sering tidak terkendali, ayo dikendalikan, bukan dimatikan ya. Dimatikan itu kalau begitu saya tidak usah makan lagi, saya tidak usah minum lagi, saya tidak kawin saja. Itu namanya mematikan nafas. Nanti tidak manusiawi. Jadi Islam itu sangat manusiawi. Kendalikan, makan ya, tapi harus tahu kapan berhenti. Jangan mentang-mentang ditraktir terus manganin los. Kasihan yang traktir. Jadi harus tahu kapan berhenti, harus ngerti porsi kita sampai mana. Makan, minum, nikah. Jadi toharatun nafas, imaratun nafas. Kalau kita bisa imaratun nafas, termasuk mengendalikan keinginan, insya Allah akan lahir nafas yang mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nah, ini rumus pertama, versinya Imam Ghazali. Jadi dibersihkan, dikendalikan, akhirnya tenang. Beda lagi rumusnya Muhammad Abduh, pembaharu dari Mesir. Kalau beliau rumusnya istilahnya agak berbeda. Kata Abduh, yang pertama adalah tarbiyatun nafas. Tarbiyatun nafas itu mendidik jiwa. Jiwa kita itu liar, harus dijinakkan, dididik. Caranya dengan pembiasaan. Ini namanya tarbiyatun nafas. Kalau sudah sukses mendidik, baru langkah kedua apa? Istilahnya tazkiyatul akal. Tazkiyatul akal itu minggu lalu, membersihkan pikiran. Karena yang menyuplai informasi dalam diri kita itu akal. Ya benar kalbu rajanya, tapi info-info dari akal. Maka tazkiyatul akli itu membersihkan akal dari hal-hal yang jelek, yang negatif. Kemarin sudah saya ajarkan caranya bersih dari pikiran-pikiran yang ngeres misalnya. Itu tazkiyatul akli.
Karena kalau tidak, ya pikiran itu akan jadi kacamata kita, cara kita memandang realitas sekeliling. Kalau kita menganggap hidup ini penderitaan misalnya, itu kan pikiran. Akhirnya kita murung. Tapi kalau kita menganggap hidup ini anugerah, kita pun ceria. Maka penting tazkiyatul akal. Jangan sampai pikiran-pikiran buruk, negatif bercokol di kepala kita. Karena dia akan mewarnai hidup kita. Jadi setelah kita didik jiwa, kita bersihkan akal. Dan puncaknya adalah tauhid. Ilaihi roji'un. Terminal terakhir tujuannya tetap Allah saja. Jangan yang lain-lain. Kalau masih Allah saja berarti rute kita masih benar. Tapi kalau masih ada tujuan-tujuan yang lain, harus diluruskan lagi. Puncaknya harus tauhid. Jadi bukan kemasyhuran, bukan nama besar, bukan kekayaan, tapi Allah saja. Nah, yang terakhir itu istilah teman-teman pastinya sudah kenal ya. Kalau belum kenal ya sekarang kenal lah paling enggak. Ada istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Wis apal. Sudah bolak-balik dijelaskan. Takhalli itu membersihkan. Kalau sudah bersih, tahalli diisi dengan yang baik-baik. Kalau jiwa kita terbiasa dengan yang baik-baik, maka dia akan tajalli. Menyaksikan yang hakiki dalam hidup dan tidak lagi tergoda oleh hal-hal artifisial. Tidak mudah terdistraksi. Tidak mudah tergoda. Jiwa yang sudah bertajalli itu ya dia akan fokus hanya pada Allah saja. Kayak teman-teman kalau sedang terpesona oleh sesuatu, itu kan ya tidak bisa dipalingkan dari keterpesonaan itu, ya ditonton terus. Itu namanya keterpesonaan terhadap sesuatu. Nah, ketika kita tajalli, ketika kita merasakan, memahami tentang hakikat ilahiyah, itu namanya tajalli, kita akan fokus ke sana. Baik, jadi ada takhalli, tahalli, tajalli. Masing-masing nanti ada caranya, ada tekniknya, dan di banyak ngaji sudah dijelaskan. Ini metodenya. Nah, saya tidak menjelaskan panjang-panjang biar kalian tidak pesimis. Karena biasanya kalau ngaji kayak gini itu, aduh Pak, kok berat Pak. Yo, pokoknya sekarang informatif dulu, nanti direnungi mana yang bisa dijalankan, dijalankan. Menarik saya ambil dari Ihya. Tanda-tanda jiwa kita masih kotor. Yang pertama apa? Kesulitan menjalankan fungsi ilmu, hikmah, dan makrifat. Ngaji sih saya tiap hari Pak, tapi kok menjalankannya kok berat ya Pak. Jangan-jangan jiwa kita masih kotor. Perlu ada yang dibersihkan. Jadi mungkin teman-teman, Pak saya itu ngaji filsafat sudah hampir 400 sesi saya ikuti sejak awal sampai akhir. Saya kok gini-gini saja ya Pak, tidak naik-naik kelas. Jangan-jangan ada kekotoran, ada yang harus kamu bersihkan dulu. Kan sering saya ilustrasikan itu, wadah yang kotor itu diisi barang bersih berapapun, yang bersih ketika masuk akan terkontaminasi jadi kotor. Maka coba dicek, kok saya merasa ilmu saya tambah tapi kualitas diriku tidak nambah. Jangan-jangan masih ada kotoran-kotoran. Coba dicek, apakah dosanya itu di anggota tubuh, dosa dan maksiat, ataukah terlalu fokus pada duniawi, lupa Allah dan lain sebagainya. Saatnya introspeksi. Yang kedua, tidak bisa menikmati ibadah. Jadi ya sholat sih, ya puasa sih, ya zakat sih, tapi rasanya beban. Ini berarti belum bisa menikmati. Baru nongkrong sebentar, sudah adzan isya. Kok ya cepet ya. Nah itu rasanya beban. Krungu adzan ini rasanya aduh,
Akhirnya kan kamu cepat-cepat bikin sholat biar bebas tugas. Nah, ini berarti kamu belum bisa menikmati ibadah. Para penceramah itu mungkin sebentar lagi akan banyak yang isinya man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, dia bisa bebas dari api neraka. Terus kamu pura-pura gembira padahal kamu gerundel. Besok tidak bisa makan siang-siang ini. Wah, berat sekali nanti kuliahku. Asam lambungku bagaimana? Terus pokoknya kamu khawatirnya banyak, tidak ada gembira-gembiranya. Ibadah kok rasanya berat. Coba dicek. Jangan-jangan ada sisi-sisi kotor yang harus dibersihkan. Entah di sisi yang mana. Dalam diri kita, teman-teman lebih tahu lah. Tidak usah cerita-cerita ke saya juga, nanti malu. Coba di muhasabai sendiri. Saya ada kekurangan di mana, ada kekotoran di mana. Kok ibadahku berat rasanya? Rasanya masih beban. Kemudian ada lagi yang ketiga, asik malahan sibuk dengan hal-hal yang tidak berarti, tidak ada maknanya. Nah, coba dihitung. Dalam sehari kesibukan kita yang memang urgent, penting, bermakna, bermanfaat berapa persen? Kok lebih 50% aktivitas kita ternyata aktivitas yang sia-sia. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jangan-jangan ada banyak kekotoran dalam diri kita. Aku loh Pak, kok asiknya malah main HP, itu pun ya tidak jelas, cuma scrolling aja sejak tadi. Nah, jangan-jangan ada yang kotor dalam diri kita. Beribadah tidak asik, tapi melakukan hal-hal yang tidak ada maknanya asik. Saya itu Pak, kalau ngobrol sambil ngerokok, nongkrong, itu tidak terasa berjam-jam loh Pak. Asik saja. Tapi kalau sholat, mau pikir sebentar saja kok ya rasanya berat. Subhanallah 33 kali itu rasanya kayak 3 kali. Cowopet subhanallah, subhanallah, sudah 33. Tidak dinikmati sama sekali. Coba dicek, jangan-jangan ada kekotoran. Nah, ini juga ada sesuatu yang kita cintai sangat dalam, melebihi cinta kita pada Allah. Jangan-jangan masih ada kekotoran dalam diri kita. Kan biasa sebenarnya tiap orang itu punya ambisi, punya keinginan, punya cita-cita. Tapi rumusnya seperti saya bilang tadi, finalnya tetap harus Allah. Jadi Pak Opo tidak boleh mencintai sesama, mencintai yang kita cintai. Cintai saja, tapi jadikan cinta itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Karena Allah Sang Maha Cinta, Dia menyukai aktivitas mencintai, maka aku pun mencintai. Jadi kita melakukan aktivitas mencintai itu bagian dari kepatuhan kita kepada Allah. Nah, cuma kok nanti ada yang kita cintai melebihi Allah, atau justru membuat kita lupa pada Allah. Saking cintanya dengan HP, dengan main game, dengan nonton TikTok, dengan YouTubean, dengan Spotify-an, porsinya untuk Allah lama-lama habis. Ya tinggal sholat saja. Sholat pun kadang juga tidak sadar hadirnya Allah. Nah, itu coba dicek lagi dalam diri kita, jangan-jangan ada kotoran-kotoran. Yang terakhir, berlebihan. Jadi perilaku-perilaku yang berlebihan apa saja. Kan dulu di filsafat akhlak saya singgung bahwa segala yang berlebihan itu jelek. Bahkan baik berlebihan pun jelek. Makanya kalau kamu nembak kan biasanya kalau ditolak jawabannya kan, wah kamu terlalu baik buatku. Jangan dikira terlalu baik itu positif, negatif. Karena segala yang terlalu itu jelek. Makanya kalau kamu dijawab begitu, itu kamu jangan bangga. Wah aku ini sangat terlalu baik, berarti tidak terlalu baik, negatif. Oh dia pinginnya yang pas kok, yang baik, cocok. Nah kalau terlalu baik ya melampaui sudah.
Baik, jadi ketika ada keberlebihan, kemungkinan ada yang kotor. Jadi perilaku yang berlebihan dalam hal apapun. Menghargai orang itu bagus, tapi saking menghargainya sampai memuji-muji, sampai menyembah-nyembah kebablasan jelek. Benci orang itu manusiawi, ada orang kita suka, ada yang kita tidak suka. Tapi kebencian yang berlebihan sampai kita tidak rasional, sampai kita tidak manusiawi, pasti jelek. Nah, ini bahan untuk kita introspeksi, jangan-jangan masih ada yang kotor. Jadi di antara tanda-tanda kotornya jiwa itu kita sulit menjalankan hikmah ilmu yang kita miliki. Kita berat dalam beribadah, tapi asyik dalam hal-hal yang tidak bermakna. Ada yang selain Allah yang kita cintai sedemikian rupa, dan kita suka berlebihan dalam banyak hal. Nah, kalau ada gejala-gejala ini, ya ayo segera muhasabah. Ada sisi kotor apa dalam diriku yang perlu aku bersihkan. Jangan-jangan masih ada sombong, jangan-jangan masih ada iri, jangan-jangan masih ada dengki pada orang, jangan-jangan masih ada rasa benar sendiri, egois dan lain sebagainya. Itu kotoran-kotoran jiwa kita. Nah, ini menarik dalam Ihya itu. Nanti kalian boleh setuju, boleh tidak ya. Ini cuma yang punya pendapat Imam Ghazali. Ini rangkaian dorongan syahwat yang negatif, yang bisa membawa bencana. Syahwat paling dasar itu syahwat perut. Kebutuhan perut. Ya kebutuhan gizi, makan biar tidak stunting. Ya. Jadi kebutuhan syahwat perut ini elementer. Orang itu yang pertama kali dibutuhkan ya syahwat perut ini. Kalau yang perut ini belum terpenuhi, yang syahwat-syahwat yang lainnya biasanya masih belum muncul. Jadi harus beres dulu di yang perut. Kalau perut ini tidak beres, kemudian kalian merambah bidang yang lain, biasanya bidang yang lain itu kamu dedikasikan untuk membereskan urusan perut. Di ekonomimu belum beres, kamu geser ke ranah agama, ya urusan agama kamu jadikan orientasi untuk memenuhi kebutuhan perut. Urusan perutmu belum beres, kamu melakukan aktivitas kebaikan sosial, itu biasanya diam-diam tidak sadar kebaikan sosial itu kamu dedikasikan untuk memenuhi kebutuhan perutmu. Maka syahwat paling dasar itu syahwat perut. Kalau urusan perut beres, kata Imam Ghazali biasanya naik sedikit. Turun naik. Turun sedikit ke bawah perut. Syahwat bawah perut. Nah, ini baru mulai lirak-lirik kiri kanan. Kalau perutnya belum kenyang, masih belum turun ke bawah. Kalau kamu lapar itu peduli amat, ada yang cakep, ada yang itu, pinginnya makan. Makanya Rasulullah itu ngasih tips anak-anak muda yang sudah pingin menikah tapi belum mampu, puasalah. Karena kalau perut itu kosong, perut itu lapar, kamu sudah melihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu sudah nggak nafsu. Pokoknya mikirnya kapan beduk maghrib datang. Nah, tapi kalau perut beres baru mulai sudah nafsunya naik. Jadi nafsu bawah perutnya bangkit. Kalau yang kedua ini juga terpenuhi, biasanya terus naik juga satu level lagi, muncul syahwat tentang harta dan kedudukan. Jadi mulai mikir status, mulai mikir kepemilikan. Aku harus kaya, aku harus berkedudukan. Kalau kemudian terpenuhi syahwat kedudukan dan harta ini, muncul penyakit lanjutannya, riya, sombong, pamer. Kalau riya, sombong, bermegahan, pamer ini muncul, biasanya hadir juga temannya, dengki,
memusuhi orang, iri. Karena ada orang lain yang juga seperti itu, punya status yang tinggi juga, punya kedudukan yang tinggi juga, terus kita jadinya iri. Tadinya ingin sombong, bermegahan, kok ya saingannya banyak. Muncullah dengki, iri, bermusuhan. Nah, ini rangkaian nafsu syahwat, kata Imam Ghazali. Hati-hati dengan munculnya syahwat-syahwat ini. Ya bahwa manusiawi orang ingin memenuhi kebutuhan perutnya, ingin menikah, ingin hidup terjamin dengan harta, ingin punya kedudukan. Tapi harus ngerti kapan direm. Harus sadar juga penyakit-penyakit ikutannya. Jadi ini pelajarannya untuk kita waspada. Nah, biar tidak terlalu ditelan oleh rangkaian syahwat ini, berarti puasa bisa jadi solusi. Karena ketika kita puasa, kita lapar, kebutuhan syahwatnya turun ke level yang paling awal. Sudah tidak mikir apa-apa, yang dipikir hanya perut, dan itu kita dapatkan setelah maghrib. Meskipun bahayanya biasanya begitu adzan maghrib buka puasa kenyang, kumat lagi semuanya. Nah, itu karena yang dasar ini terpenuhi sudah. Baik, ini bahan ya refleksi. Nanti teman-teman coba membaca dirinya. Sering tidak terlena masuk ke jebakan-jebakan syahwat ini. Oke, baik. Karena ini ada dialognya, saya agak cepat. Nah, proses tazkiyatun nafs itu ada 2 jalur. Yang tadi teman-teman mengeluh berat, membersihkan jiwa itu karena mungkin teman-teman membacanya hanya dari sisi aku, dari sisi kita. Waduh, berat Pak kalau saya harus melakukan itu. Ya itu kan teman-teman sendiri. Jalur mujahadah namanya. Jangan lupa selain jalur mujahadah ada jalur hidayah. Jalur hidayah itu Allah yang membukakan jalan. Jadi bukan hanya kita yang berupaya. Nanti kalau upaya kita diridhoi oleh Allah, maka Allah yang akan membawa kita pada hasil yang positif yang kita inginkan. Itu namanya hidayah. Kita dibukakan jalan sehingga jadi mudah. Maka jangan pesimis. Meskipun tadi rasanya kok berat ya Pak, apa bisa ya Pak? Itu mungkin yang bisa ya wali-wali saja Pak. Tidak, kalian juga bisa kok. Kalau Allah ridho. Karena selain mujahadah yang itu berdasarkan kekuatanmu, masih ada hidayah. Pertolongan anugerah dari Allah. Makanya beruntungnya orang yang punya Tuhan itu terhindar dari putus asa. Sepahit apapun situasinya, selemah apapun kondisi kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah. Tidak pantas kita mengeluh, tidak pantas kita putus asa. Nah, ini prosesnya 2. Jadi ada mujahadah, ada hidayah. Ada upaya kita, ada pertolongannya Allah. Nah, terus Imam Ghazali juga nuntun kita. Kita ini kan ingin bersih-bersih mengubah diri kita. Cepat atau lambatnya perbaikan diri, kata Imam Ghazali, kuncinya 2. Yang pertama, watak dasar kita dan lamanya kita pada kondisi sebelumnya. Yang kedua, kekuatan, kehendak, keyakinan, dan kesabaran kita. Ada orang yang watak dasarnya pemarah, dan puluhan tahun dia jadi orang pemarah. Nah, ini untuk berubah jadi sabar lebih lama. Tidak masalah, tapi bisa, pasti bisa. Manusia itu tidak ada yang paket tidak bisa diubah, pasti bisa. Cuma prosesnya agak lama. Jadi kekuatan asalnya dan lamanya. Makanya kalian kalau punya sifat negatif,
Jangan lama-lama kamu nikmati sifat negatifmu. Karena semakin lama kamu jalankan, semakin sulit mengubahnya nanti. Jadi kalau sadar itu jelek, segera latihan untuk berubah. Ternyata aku itu cerewet ya, ayo latihan. Biar tidak cerewet gimana caranya, mungkin latihan agak pendiam. Entahlah kamu pakai strategi apa kamu tutup mulutmu, atau kamu ben nggak cerewet lagi. Nah ini namanya latihan untuk mengubah. Dan ini memang prosesnya tidak sederhana. Tidak semudah diceramahkan. Kamu harus memulai kemudian secara sabar mengubah diri pelan-pelan. Mungkin setiap waktu berkurang 1%, 1% sampai 100% berubah. Tidak mungkin revolusioner tiba-tiba berubah, kecuali mungkin hidayahnya Allah yang mungkin seperti itu. Tapi perhitungan rasionalnya ya semakin kita lama di sifat yang lama, perubahannya juga tambah lama. Dan yang kedua kekuatan niat kita. Kekuatan niat ini ya kalau tidak pakai niat ya lama. Tapi kalau niatnya serius bisa lebih cepat. Kan kadang-kadang kita itu tidak percaya diri, akhirnya lama. Ada yang mantap sekali, bisa lebih cepat. Jadi ini dua kuncinya keberhasilan kita untuk tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Nah, dasarnya tazkiyatun nafas, yang pertama kita harus tahu state of soul kita, kondisi jiwa kita. Sering saya pakai istilah kolb tadi, hati itu ada 3 istilah. Ada kolbun mayit, ada kolbun marid, ada kolbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Kondisi jiwa kita ada di mana sekarang? Hati yang mati itu berarti kondisi jiwa kita namanya amarah. Amarah itu kondisi jiwa yang nyaman dalam keburukan. Tidak ada rasa tidak enak sama sekali kalau melakukan kejahatan. Ini kolbun mayit, hati yang mati. Menyakiti orang tapi seneng. Rasa no kamu. Nah, itu berarti amarah. Kolbnya kolbun mayit. Ayo coba ya kita, semoga tidak ada di sini lah. Kalau ada cepat-cepat berubah. Bohong tapi seneng. Ini yang biasanya bikin hoax. Bikin berita palsu, terus banyak orang ketipu, terus seneng. Wah ternyata hoaxku sukses loh ya. Nggak ada menyesal-menyesalnya sama sekali. Jangan-jangan hatimu sudah mati. Melakukan kejahatan kok seneng. Melakukan dosa kok bangga. Nah, ini berarti kita ada di level amarah. Semoga paling tidak kita ada di level lawamah atau alhamdulillah kalau mulhamah. Lawamah itu kondisi jiwa yang terjadi pertarungan di dalamnya antara yang baik dan yang buruk. Enaknya aku ini bohong apa jujur ya? Kalau bohong nanti kok dosa. Tapi kalau jujur nanti aku tidak dapat apa-apa. Nah, itu kan pertarungan. Nah, jiwa yang lawamah bertarung tapi kalah. Akhirnya tetap bohong. Dan kemudian menyesal. Nah, ini lawamah. Kayak kalian buka HP terus diarahkan ke situs-situs yang tidak beres itu. Ini kalau tak klik mesti muncul gambar yang itu. Tak klik enggak ya? Tak klik enggak ya? Nah. Tapi kalau tak klik dosa. Tapi kalau enggak tak klik kok eman-eman. Siapa tahu ada yang baru. Misalnya. Itu kan pertarungan itu dalam jiwamu luar biasa. Kok terus kamu nekat. Terus kamu buka terus. Ternyata gambar yang kemarin sama saja. Tapi terus kamu nonton. Terus kamu nyesel. Ngerti gini enggak tak klik tadi. Kamu sering nyesel karena melakukan kesalahan. Jiwamu lawamah.
Lebih bagus daripada amarah, karena kalau amarah kamu tidak menyesal sama sekali. Kalau lawamah kamu tahu itu dosa dan menyesal. Alhamdulillah kalau sudah mulhamah. Mulhamah itu ya satu akar kata dari alhama yulhimu ilhaman. Dianugerahi oleh Allah ilham untuk milih kebaikan. Pertarungan ya, terjadi pertarungan, milih yang benar apa yang salah, dan kamu milih yang benar. Ini berarti kondisi jiwa yang mulhamah, lebih positif. Tapi baik lawamah maupun mulhamah namanya kolbun marid. Hati yang masih sakit, masih ada penyakitnya, masih ada kotorannya. Buktinya apa? Masih ada pertarungan dalam jiwamu. Hati yang benar-benar sembuh levelnya adalah mutmainnah. Kalau mutmainnah, tidak ada pertarungan lagi. Otomatis kamu akan milih yang baik. Kok ada tawaran di HP seperti tadi, langsung ditinggal, tidak pengen nyoba-nyoba. Jadi kamu menghindari yang jahat dan nyaman dengan yang baik. Jiwamu jiwa mutmainnah. Ini yang disebut qalbun salim. Nah, sebelum bersih-bersih coba kamu cek. Kalau jiwamu kondisinya amarah, kolbun mayit, perjuanganmu agak berat. Karena kamu harus menghidupkan lagi hatimu. Kamu harus, kalau komputer itu kamu harus mereset terus diinstal ulang. Tidak bisa tiba-tiba ditambahi perbuatan-perbuatan atau cuma di uninstall beberapa softwarenya. Ini mungkin install total, itu harus dibuang semua, isinya diganti yang baru. Dan ini berat. Kalau kamu ada di kolbun marid, hati yang sakit karena masih ada kotoran-kotoran sedikit-sedikit, nah di sini tazkiyatun nafas yang tadi kita sampaikan bisa dipakai tips-tipsnya. Alhamdulillah kalau sudah mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah tinggal menjaga istiqomahnya. Nah, jadi dasarnya ini ya, nanti coba dicek. Wah, saya sudah istiqomah Pak. Ya alhamdulillah, meskipun aku tidak percaya. Ya, coba lah kamu cek sendiri nanti. Kalau masih ada kotoran-kotoran, ayo dibersihkan. Baik, saya lanjut lagi. Ini strategi yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Untuk melakukan tazkiyatun nafas, jalannya 3. Yang pertama ilmu dan keyakinan, yang kedua riyadoh, dan yang ketiga mujahadah. Masing-masing ulama nanti punya tips, punya jalan sendiri-sendiri. Kalau ini saya ambil dari Ihya. Yang pertama apa? Ilmu. Tentu saja harus tahu ilmunya. Makanya malam hari ini itu kita konteksnya konteks ilmunya masihan. Kita belajar bagaimana tazkiyatun nafas yang pas, yang cocok, yang benar, yang sesuai. Jangan sampai kita ingin bersih-bersih malah mengotori. Mungkin karena sapunya tidak cocok. Nah, di sini perlunya ilmu. Kalau sudah dapat ilmunya, mantaplah, yakinlah. Kalau masih ragu-ragu, kalau masih belum yakin, ya agak berat. Apa-apa itu kalau setengah-setengah, yakinnya kan tidak maksimal. Jadi kalau sudah dapat ilmunya, yakinlah, baru kemudian riyadoh. Riyadoh itu makna letternya sebenarnya latihan. Nah, Imam Ghazali mengutip gagasannya, ada banyak yang dikutip. Saya ambil 2, Yahya bin Mu'az Ar-Razi dan Sufi besar Sahal Al-Tustari. Kalau riyadoh versi Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, yang dilakukan apa? Menjaga makanan, menahan mata, mengendalikan mulut, dan pemaaf. Jadi menjaga makanan berarti ya puasa lebih simpel, atau makan jangan berlebihan. Kemudian tidur juga jangan berlebihan. Menahan mata.
Kemudian mengendalikan mulut dan pemaaf. Jadi kata Syekh Yahya bin Mu'az ini strategi-strategi ini efektif untuk detok, membersihkan kotoran-kotoran kolbu. Kalau Syekh Sahal mirip saja, mengempiskan perut, menyedikitkan tidur malam, tidak banyak bicara dan menjauh dari manusia. Kenapa harus menjauh dari manusia? Ya, karena godaan paling berat itu manusia. Godaan dari makanan saja mungkin tidak terlalu menggoda, tapi begitu ada manusianya yang bareng makanan itu bisa sangat menggoda. Kamu puasa, ada es teh di depanmu sak gelas, itu biasa. Tapi begitu ada orang minum es teh di depanmu, itu kan rasanya beda. Jadi ya agak jauh lah. Manusia itu memang makhluk penggoda yang luar biasa. Jadi kata para sufi, yo, agak menjauh sebentar. Ya mungkin semacam uzlah atau yang agak berat namanya kholwat. Dalam rangka apa? Bersih-bersih dulu. Nanti kalau sudah bersih, terjun sudah tidak mudah terpengaruh lagi. Ini namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan. Ya memang kalau latihan itu berat. Tapi kalau tidak dilatih, kita tidak tangguh. Maka ya memang harus siap ada pengorbanan-pengorbanan. Mengorbankan waktu, tenaga, mengorbankan biaya mungkin dan lain sebagainya. Tapi harus mau latihan. Tidak senang-senang saja, tidak bisa. Pak, saya ingin tasfiyatun nafas tapi jalur santai gitu loh Pak. Yang senang-senang yang itu ya. Ya tidak jadi tasfiyatun nafas nanti. Nah kalau riyadhah bisa kita jalankan, harus diimbangi juga dengan mujahadah. Kalau mujahadah itu azam yang kuat, amal baik diperbanyak, sabar dan istiqomah. Niatnya yang kuat, diisi lebih banyak amal baik, kemudian sabar serta istiqomah. Jadi ilmu, keyakinan, riyadhah dan mujahadah. Ini tips untuk tazkiyatun nafas dari kitab Ihya Ulumuddin. Saya lanjutkan. Kalau ini level-levelnya, ini rankingnya. Teman-teman sampai ranking berapa saya tidak tahu. Pembersihan jiwa. Ini dalam tasawuf, ya tentu saja bersih-bersih paling dasar itu bersih dari dosa, maksiat. Ini kelas 1. Kelas 1 maksudnya kelas paling awal ya, bukan kelas 1 itu kelas VIP. Jadi kelas paling dasar. Kalau kita masih belum bisa bertarung melawan dosa dan maksiat, ya naik ke level atasnya masih berat. Jangan dibantah biasanya terus, Pak manusia itu kan wajar, makhalul khotok wan nisyan Pak. Ngayalmu kan sering begitu. Iya, tapi maksudnya sirna segala dosa itu di batin kita tidak ada niat, tidak ada keinginan secara sengaja melakukan dosa. Tidak nabrak norma secara sadar. Itu level awal. Tahu salah ya dihindari, tahu dosa ya tidak ditabrak. Bahwa kadang-kadang ada khilaf, lupa, tergelincir secara tidak sadar. Ini manusiawi, bisa kita ikuti dengan tobat. Tapi tidak secara sengaja melakukannya. Itu level awal tadi yang dimaksud sirna segala dosa. Begitu sadar, saya salah ngomong, kepleset ngomongnya. Sebenarnya tidak pengen mesuh, tapi lihat wajahmu tiba-tiba keluar begitu saja misalnya. Ini kan tidak sadar. Nah ini terus kamu bisa tobat. Tidak niat kok tadi. Beda dengan secara sengaja memang pengen mesuh niat. Nah, itu kita harus sirna dari yang ini tadi, yang terakhir, yang sengaja niat pengen menjalankan dosa. Kalau sudah lulus dari level pertama bersih-bersih, bisa naik lebih tinggi. Membersihkan diri dari segala keterikatan selain Allah. Keterikatan itu berarti ketergantungan. Bahwa kita hidup ini memerlukan macam-macam,
Iya, memerlukan bantuan orang lain, memerlukan dukungan orang lain, pasti wong kita bukan makhluk superpower, tapi tidak ada yang kita tergantung. Tidak ada yang kita terikat sedemikian rupa. Terikat itu berarti kalau tidak kamu saya tidak mungkin bisa begini, ini namanya terikat. Kalau tidak karena pertolonganmu teman saya tidak bisa sesukses ini, maka kamu harus nolong aku terus, ini namanya terikat. Satu-satunya keterikatan yang sah itu ya hanya dengan Allah saja. Maka hal-hal yang di luar Allah jangan sampai menghalangi kita dekat dengan Allah. Jadi level 2 bebas dari segala keterikatan. Kalau ini sukses, naik ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu bebas dari keakuan. Biasanya orang itu yang sudah sukses di level 2, itu terus merasa bangga dengan dirinya bahwa aku loh bisa bersih, aku loh bisa sukses melepaskan segala keterikatan. Ini level keakuan. Kita lupa bahwa keberhasilan kita itu hakikatnya anugerahnya Allah, pertolongannya Allah. Nah, maka level 3 apa? Bersih-bersih aku. Kalau kita sukses di level 3, otomatis kita akan sampai ke level 4. Yang tersisa hanya Allah saja. Di level 2 tadi, yang selain aku bersih. Di level 3, bahkan aku pun bersih sekarang. Maka ketika kita bersih dari level 3, otomatis kita sekarang sampai ke level 4. Yaitu hanya Allah saja. Inilah level-levelnya tazkiyatun nafas. Nah, tidak apa-apa ya, sudah 9:30, nanti dialognya setengah jam saja. Ini 4 penghalang, masih dari Ihya ya. Hati-hati dengan 4 hal ini, bukan berarti kamu tidak boleh memiliki, tapi dia bisa menghalangimu dari Allah. Yang pertama harta, yang kedua pangkat kedudukan, yang ketiga fanatisme, taklid, dan yang keempat dosa atau maksiat. Harta bisa membuat kita lupa diri, jauh dari Allah. Solusinya kata Imam Ghazali, banyak sedekah. Jangan kemaruk. Sisakan yang kita butuhkan saja. Itu mengatasi biar harta tidak jadi penghalang kita dari Allah. Pangkat juga begitu. Biar tidak menghalangi kita dari Allah, mari, tidak apa-apa kita punya pangkat tinggi, punya kedudukan, punya karir bagus, tapi jangan bermewahan, jangan mencari pujian orang, jangan mencari merendahkan orang dan lain sebagainya. Menganggap orang lain lebih rendah, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin bermewahan. Jadi hartanya sekian ratus M misalnya, karena jadi pegawai pajak misalnya. Tidak salah itu, mungkin ya diperoleh, mungkin jalurnya resmi, cuma itu yang disebut bermewahan. Bermewahan itu mungkin jalurnya legal, tapi akan menghalangi kita dari yang hak, dari Allah. Kenapa? Karena kita sibuk dengan harta. Maka pangkat dan kedudukan harus kita kelola secara positif. Harta juga begitu. Ada lagi yang menghalangi kita dari hak, fanatisme, taklid. Baik pada kelompok, aliran, orang, tokoh atau siapapun. Ini bisa jadi hijab kita untuk dekat kepada Allah. Bisa menggeser orientasi harusnya ke Allah, tapi ke yang kita takliti atau kita fanatiki. Dan yang keempat tentu saja maksiat. Yo, maksiat itu pasti akan jadi hijab kita dari Allah. Baik, masih ada. Ini petunjuk praktis. Nanti teman-teman coba direnungi ya.
Ini menarik. Imam Ghazali memberi petunjuk praktis dalam Ihya. Ini saya agak merangkum dari kitab Ihya. Kotorannya apa, jalan bersih-bersihnya apa. Yang pertama kata Imam Ghazali, kotoran jiwa dalam aspek syahwatnya perut dan bawah perut. Jalan tazkiyatun nafasnya dua. Yang pertama puasa. Yang kedua menikah. Nah, jadi kok ujian kalian selalu saja urusannya perut dan bawah perut? Ya, satu di antara dua. Kalau bisa menikah, menikahlah. Kalau enggak, puasalah. Syukur-syukur bisa dua-duanya, ya puasa, ya menikah. Jadi jalan bersih-bersihnya itu. Kalau sudah menikah, itu kan syahwat kemaluan terkendali. Ada jalurnya untuk dilampiaskan secara halal. Syahwat perut bisa dikendalikan lewat puasa. Jadi maka bersih-bersih syahwat perut dan kemaluan bisa lewat puasa, bisa lewat menikah. Kalau kotoran yang muncul dari lisan, dari mulut, ada 4 jalannya. Yang pertama tafakkur, yang kedua zikrullah, yang ketiga muhasabah, muraqabah, mujahadah, agak berat. Yang keempat ingat mati. Padahal ini cuma mulut saja, berarti betapa bahayanya mulut itu. Jalan bersih-bersihnya banyak. Tafakkur itu kita sibukkan pikiran kita dengan Allah dan kekuasaan dan keindahannya. Itu tafakkur. Ketika kita sibuk dengan Allah, mulut kita ya tidak akan ngomong yang aneh-aneh lagi. Atau sudahlah daripada ngomong yang aneh-aneh, mulut kita secara sengaja kita buat zikir saja, aman sudah. Atau muhasabah, muraqabah, mujahadah. Ini sederhananya adalah kita sadar Allah selalu mengawasi. Ini membuat kita terjaga. Mau maki-maki, diawasi Allah, malu saya. Mau ngomong jelek, malu saya. Ini muraqabah. Bisa untuk obatnya penyakit lisan. Dan yang keempat, ingat mati. Jadi kita sadar bahwa akhir hidup kita pasti maut, mati. Dan kita tidak tahu kapan hadirnya itu. Maka akan lebih mengontrol diri kita. Terus yang ketiga, kalau ada penyakit marah, dengki, iri hati, jalan tazkiyatun nafasnya yang pertama dengan sabar dan syukur, memaafkan dan kasih sayang. Yang ketiga membaca Al-Quran. Sabar dan syukur berarti ini nanti bisa mengatasi dengki dan iri kita pada orang lain. Jadi kita itu kan marah pada orang sampai kemudian kita dengki dan iri padanya karena kita tidak sabar terhadap dia. Kalau kita bisa menghidupkan kesabaran dan kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan iri. Apalagi kita bisa memaafkan dan berkasih sayang dengan orang lain, kita tidak akan marah, dengki dan iri. Kalau masih sulit, ayo sibuk mengaji saja, baca Al-Quran. Biar pikiran kita tidak kotor isinya kemarahan, kedengkian, iri hati. Daripada posting aneh-aneh yang tidak jelas, wis ngaji saja. Daripada buka Twitter, buka Instagram yang bikin telinga panas, mata panas, jempol panas, ayo ngaji lah. Kata Imam Ghazali, baca Al-Quran saja. Yang keempat, cinta dunia. Cinta dunia bisa kita bersihkan dengan ingat mati, taubat, dan zuhud. Semakin kita ingat mati, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin kita bertobat, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin mental kita terbentuk zuhud, kita tidak akan cinta dunia. Nyambung dengan cinta dunia, cinta harta dan kikir. Tipsnya 2, zakat, infak, sedekah. Yang kedua zuhud.
Ini masuk akal, karena kalau kita terlalu cinta harta biasanya berat untuk zakat, infak, apalagi sedekah. Maka dengan membiasakan diri berinfak, bersedekah, dan berzakat, insya Allah cinta kita pada harta bisa terkikis. Apalagi kalau kita bisa membangun jiwa yang zuhud, yang tidak terjebak oleh cinta duniawi. Yang keenam, cinta kedudukan dan riak. Riak itu ingin pamer. Biasanya orang itu kalau sukses, kalau berhasil itu muncul keinginannya riak. Jangankan kesuksesan besar, kadang sukses kecil saja kamu ingin pamer. Kamu misalnya, wah fotoku kok bagus ya, ini angle-nya pas itu. Wah, terus kamu cepet-cepet ingin posting, ingin pamer. Padahal itu kebetulan, itu pun ya filter saja. Pengen pamer. Pokoknya opo-opo kamu pengen tampil, pengen pamer. Kamu eman-eman kalau ada momen hidupmu yang menurutmu bagus dan orang lain tidak tahu. Ini harus tahu semua ini. Nah, kamu dapat nilai A misalnya, kamu foto itu di anumu, terus kamu besarkan, kamu alhamdulillah ternyata usaha tidak mengkhianati hasil misalnya. Nah itu kamu hari ini itu wes kelakuanmu begitu. Kata Imam Ghazali, mental pamer ini bisa dididik dengan uzlah. Uzlah itu menjauh sebentar. Kenapa kamu ingin pamer? Ya karena kamu banyak teman terlibat terus dengan mereka, sehingga ada kecenderungan ingin lebih tinggi, sehingga terus kamu pamer ke mereka. Kalau kamu agak uzlah, menarik diri, kamu tidak ingin pamer. Mau pamer ke siapa wong yo? Kamu sedang menarik diri, tidak bercampur dengan mereka. Jadi melatih jiwa untuk tidak pamer itu antara lain uzlah. Sementara obatnya takabur dan ujub. Takabur itu sombong, ujub itu merasa besar.